Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Di sini kami tidak bermaksud mengajak jemaat Kristen untuk mualaf, tetapi di sini kami ingin tunjukkan wajah kebenaran itu seperti apa ya. Soal kesimpulannya terserah kalian. Dan tema kali ini kami mengomentari pendeta Risuli Lubis yang berkhotbah unik lagi sekaligus mengomentari jemaatnya. Inilah cuplikannya. Yuk kita simak. Menurut saudara, kira-kira apakah pantas Tuhan menyamakan dirinya dengan makhluk ciptaannya? Hah? Elliot. Hello, Elliot. 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 Dalam nama Yesus. Lift your hands. Lift your hands. Ila kalamasa. Barabasa kabasa. Siapa sih orang yang tidak kenal dengan Mbah Google, mesin penelusuran untuk mencari jawaban, dan rata-rata 99% Mbah Google memberi jawaban yang akurat dan hanya 1% saja kesalahan yang ditemukan. Sekarang bagaimana nih pendeta Risuli Lubis dengan Mbah Google AI? Menurut saudara, kira-kira apakah pantas Tuhan menyamakan dirinya dengan makhluk ciptaannya? Hah? Pantas. Ya? Goblok. Apakah pantas Tuhan itu dia menyamakan dirinya dengan makhluk, mengambil rupa manusia menjadi sama dengan manusia? Apakah pantas? Bodoh. Pantas. Haleluya. Nah, ini yang ditentang oleh mereka. Nggak pantas. Sahabat official yang mendengar hari ini pastinya sudah mempunyai jawaban yang berbeda-beda ya. Begitu juga dengan kami yang menjawab hal ini, dan mohon maaf ya agak sedikit kasar, tetapi memang harus kami katakan yang sebenarnya, bahwa para pendeta itu sering menyalahkan Islam. Padahal kesalahan yang sebenarnya itu berada di otak mereka sendiri. Bodoh. Yang kaku dan buntu pastinya. Biar kami ulangi lagi ya, otak yang kaku dan buntu. Menurut saudara, kira-kira apakah pantas Tuhan menyamakan dirinya dengan makhluk ciptaannya? Hah? Pantas. Ya? Goblok. Apakah pantas Tuhan itu menyamakan dirinya dengan makhluk? Apakah pantas? Bodoh. Pantas. Haleluya. Sekarang biarkan kami tanyakan kepada Mbah Google yang belum beragama nih. Biar jawabannya tidak miring sebelah sehingga Islam dikatakan curang karena mengambil konsep dari pemahaman Islam. Menurut Alkitab, Tuhan tidak pernah menyamakan dirinya secara harfiah dengan makhluk ciptaannya. Sebaliknya, Alkitab secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat dibandingkan atau serupa dengannya. Kalian bisa lihat di 2 Samuel pasal 7 ayat 22 ya. Tuhan adalah pencipta yang kekal dan tidak terbatas. Sementara manusia dan makhluk lainnya adalah ciptaan yang memiliki keterbatasan. Inilah konsep yang sering disalahpahami dalam hal ini adalah, itu bisa kalian lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Ini tidak berarti manusia memiliki bentuk fisik yang sama dengan Tuhan. Itu adalah bahasa antropomorfisme. Bahasa antropomorfisme ini di dalam Alkitab sering menggunakan bahasa yang menggambarkan Tuhan seolah-olah ia memiliki bagian tubuh atau emosi seperti manusia. Misalnya, tangan Tuhan, mata Tuhan, murka Tuhan. Ini adalah gaya bahasa kiasan yang disebut antropomorfisme. Bahasa pengungkapan dari nalar manusia yang terbatas sehingga ia menjadikan sifat-sifat yang dimiliki Tuhan itu sama seperti yang ada pada dirinya. Padahal manusia saja tidak sanggup mengukur seluas apa alam semesta ini. Lalu manusia mencoba mengukur Tuhan, itu seperti apa menurut akalnya?
Itulah kebodohan yang nyata ya sahabat official. Makanya jemaat Kristen itu sangat mudah untuk dibodohi. Contohnya jemaat dari pendeta Risuli Lubis ini yang sedang menyaksikan mukjizat pengibulan si pendeta. Coba deh kalian lihat ya ekspresi wajahnya, betapa percayanya ya mereka dengan si pendeta ini. Elliot, hello Elliot, Elliot, Elliot. Di dalam nama Yesus. Lift your hands. Mati telah dibawa Lift your hands. dan hidup. Ila kalamasa. Barabasa kabasa. Sete. Tried it. Somebody bring him food. Let him eat. He has been fasting since Friday. Shall I say unto the Itulah pendeta dan jemaatnya, sama-sama koplak. Pendetanya dengan mudah membodohi jemaatnya, sementara jemaatnya pun tidak menggunakan akal lagi. Asal percaya dengan semua perkataan dan perilaku si pendeta. Jadi kenapa rata-rata orang-orang yang berpendidikan tinggi dan bergelar akhirnya mereka memutuskan untuk masuk Islam? Itu semua karena mereka menggunakan akal dan belajar. Bukan seperti jemaat-jemaat ini yang terkagum-kagum dengan segala bualan dan kebohongan si pendeta di depan matanya. Itulah kekristenan. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.